billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah penguasa mutlak, al-qahir, atas semua hambanya, fauqa ibadi. Wa yursilu alaikum hafazah, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Wa hum la yufarritun, dan malaikat itu tidak pernah melalaikan tugasnya. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 61. Allah marhamna bil Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di minggu-minggu terakhir ini barangkali kita atau sebagian mengetahui ada beberapa bentuk kejadian atau sebenarnya jadi pelajaran untuk kita. Pertama, meninggalnya guru kita, Ustaz Yahya Waloni. Yang kedua itu yang kemarin, peristiwa kecelakaan pesawat 241, tapi ada yang hidup. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan dari contoh atau peristiwa itu, dan mari kita ambil suatu iktibar, pelajaran dari Al-Quran seperti apa yang terkait dari contoh yang kita sebutkan tadi. Pertama, Bapak Ibu, Allah perlihatkan kepada kita seorang hamba yang dia Islam tidak dari lahir. Tidak seperti kita. Kalau kita Bapak dan Ibu dari kakek moyang, nenek moyang, sampai ke orang tua kita, sampai kepada kita, sampai keturunan kita, semuanya Islam. Dan kalau boleh kita memberikan suatu perbandingan, berarti Islam kita sesungguhnya jauh lebih kuat daripada beliau. Itu. Yang kedua, sesungguhnya karena kita sudah dari keturunan Islam, sesungguhnya pengetahuan Islam kita jauh lebih tinggi malah dari beliau. Semestinya. Yang ketiga, sesungguhnya hafalan Quran kita jauh lebih banyak dari beliau. Nah, 3 itu saja dulu. Bapak Ibu, beliau kalau dalam
hitungannya mungkin belasan tahun itu Islam. Saya mengatakan 18 tahun. Mereka tidak cukup lama. Malah kalau baca, aku kebetulan punya bukunya Pak Ibu. Tapi buku itu bandoan saja sudah membalik. Ini beberapa hari ke baru aku baca. Bacanya tuh maksudnya dah mulai meletakkan di tengah rumah. Kalau ikut bandoan. Karena kan musim waktu itu penangkapan. Jadi barang bukti saya salah ada buku yang terkait dengan itu bisa disangkakan. Saya baca dalam riwayatnya itu Bapak Ibu, kalau dia ingin dunia, tidak mungkin dia masuk Islam. Ya, karena fasilitas hidupnya itu sudah dijamin. Karena kalau seorang pendeta itu kan tidak sembarang. Artinya punya banyak wewenang dalam segala sesuatu. Artinya apa? Kalau dia ingin dunia, dia tidak akan memilih Islam. Kenapa? Semenjak dia dapat hidayah dari Allah, maka dia tinggalkan semua dunianya itu. Kan pendeta. Dan bahkan dia hafal kitab suci mereka, Injilnya. Nah, justru dari situlah hidayah turun menjadi perbandingan kepada Al-Quran. Maka saya katakan tadi, kalau dilihat dari pengetahuan, lebih banyak kita banyak tahu tentang Islam daripada beliau. Seharusnya, pakai kalimat itu loh. Seharusnya. Karena beliau hanya 18 tahun. Tuh. Kemudian berbalik kepada Al-Quran. Seharusnya hafalan Al-Quran kita jauh lebih banyak dari beliau. Kan iya kan? Seharusnya. Lihat kalimat itu. Kenapa? Itu semenjak lahir. Bapak Ibu, apa sesungguhnya ingin pesan Allah di balik peristiwa ini yang menjadi iktibar bagi kita? Allah itu tidak melihat awal, tapi Allah melihat seperti apa akhir kita. Itulah perlihatkan. Coba, semenjak beliau berpindah atau menjadi mu'allaf, beliau pelajari Islam, beliau pelajari Al-Quran, beliau pelajari hadis, diajak keluarganya, dan meninggalkan segala kesenangan dunianya, segala fasilitasnya, bahkan sampai dia meninggal hanya tinggal di rumah kontrakan. Karena di dalam informasi medianya beliau kan memang tidak mau beli rumah. Dan bahkan ada orang ingin mau menukar mobilnya, beliau tidak mau. Karena mobil itulah rumahnya. Perjalanan dakwahnya keliling Indonesia. Bapak Ibu, apa cerita akhir kehidupannya? Allah perlihatkan pula kepada kita. Rasanya tidak kurang syarat untuk masuk surga bagi beliau. Ya, semoga Allah mengampuni dosanya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Itu doa terbaik dari kita sebagai jemaah beliau. Kenapa? Hari terbaik, waktu terbaik, saat terbaik, dan habis melakukan ibadah terbaik. Sesungguhnya itu adalah pecalian kawak. Kematian yang tidak merasakan sakit. Yang maksud merasakan sakit kok tidak. Walaupun sakit tapi mampu menahan sakit.
kalau dibaca dalam beberapa atau ditonton beberapa media beliau, ya kan malah sakit juga, tapi beliau tidak anggap sakit. Tahan. Perjalanan dari Medan, Pasaman, kan beliau ceritakan. Bapak Ibu, tapi kematiannya tidak seperti orang. Yang kedua, di tempat yang baik, di masjid, di waktu yang baik. 10 Zulhijjah, hari Jumat, di saat yang baik, menyampaikan ayat-ayat Allah, khutbah Jumat. Coba kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kan cukup syarat untuk masuk surga. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, maka balik kanan tadi, wa huwal qahir fawqa ibadi. Allah itu penguasa mutlak yang tidak bisa diintervensi oleh makhluk. Kalau dia putuskan meninggal, ya meninggal. Tidak bisa pula minta ditunda. Ya Allah, tundalah dulu. Tidak bisa pula minta diduluan. Ya Allah, ampulah dulu darinya. Ya kan ada juga begitu orang. Tidak orang minta ditunda. Itu namanya Pak Ibu. Orang minta diduluannya. Daripada model iko makan nasi dan perangai biarlah dan mati dulu ya Allah daripada ini. Ya kan ada juga minta mati duluan. Tidak bisa. Karena Allah itu wahuwal qahir. Penguasa mutlak. Makanya apa kata Allah, wa yursilu alaikum hafadzah. Karena Allah itu penguasa mutlak, maka dia utuslah utusan-utusannya, malaikat maksudnya, hafadzah, yang selalu menjagamu. Jadi kehidupan kita ini dijaga terus. Mulai dari lahir sampai kembali kepada Allah dijaga hafadzah, malaikat penjaga. Maka kalimatnya wa yursila atau rusulana. Itu kan jamak. Ada utusan-utusan kami yang selalu mengikuti. Siapa yang dimaksud oleh Allah utusan-utusan itu? Para malaikat. Mulai kita lahir sudah selalu diikuti oleh malaikat. Setidaknya malakul maut. Makanya kenapa? Apa yang paling dekat dengan kita ya Rasulullah? Al-maut. Kematian. Berarti malaikat itu selalu mengintai. Lalu malaikat apa lagi? Raqibun atid. Raqib dan atid. Yang selalu menjadi CCTV. Merekam semua perbuatan, ucapan. Itu direkam. Kanan dan kiri. Kemudian siapa lagi utusan Allah wa yursila alaikum hafadzah itu? Malaikat pengantar rezeki. Kemudian siapa lagi? Habis rezeki maut datang. Kalau rezeki seseorang itu habis, kematian datang menyebutnya. Lalu contoh yang kedua, kalau tadi kan kematian yang baik. Kemarin terjadi kecelakaan India Airline. Baru 1 menit take off oleh pas lantas, ternyata pesawat tidak naik. Ya semuanya tentu tadi qahirun. Allah yang mengatur semuanya. Manusia ini itu hanya bisa melakukan apa yang diatur oleh Allah. Yang ingin kamu sampaikan terkait dengan al-maut, kematian. Tidak bisa terbang, lalu meluncur ke darat, menabrak bangunan-bangunan, begitu, mengatakan klinik dan lain sebagainya.
Saya mengatakan perumahan yang ramai, kedokteran. Kan begitu, tentu kita berita media ya. Bapak Ibu, ada yang beberapa kisah, ada setidaknya mau ambil 3 kisah tentang kematian. Satu, dalam hitungan akal manusia 241 kurang lebih itu mati, meninggal semua. Kenapa? Pesawatnya hancur, bukan sekedar hancur, terbakar. Jadi habis semua dalam catatan akal kita. Tapi ternyata ada bangku 11A yang orang ini bernama Kumar. Usia lebih kurang 40 tahun ke atas. Tahun hidup. Atau hidupnya ini bahkan dia sendiri yang berjalan ke ambulan yang ada di dekat. Dia keluar dari puing-puing pesawat itu. Hidup. Dan itu yang diwawancara oleh media dunia kan. Oh, engkau bisa hidup. Ya, kalau kembali kepada ayat tadi, wahwal qahir, karena kematian itu Allah mutlak semua punya urusan. Berarti maaf, kalau dia belum mati, rasakinya masih ada. Tadi yang mau sampaikan, rasaki kalau Allah habis, maut datang. Tapi selagi masih ada jo rasaki baru, maut belum akan datang. Ya dalam informasi wawancaranya, dia menganggap dia sudah mati. Cuma ketika dia buka matanya, ternyata terang. Ternyata dia melompat lewat pintu darurat. Ya dia wawancaranya begitu. Saya enggak ambil pusing tentang bagaimana cara itu, tapi kan hidup. Itu ya. Yang kedua, kisah seorang dokter Rajib itu. Itu menarik juga jadi pelajaran. Sekian tahun dia di Inggris, London itu, jadi dokter. Tapi terpisah dengan keluarga. Sekian tahun pula dia urus agar keluarganya, anak 3 orang, istrinya, dia bawa bisa berkumpul bersama di London. Akhirnya itu terwujud. Maka mereka rayakanlah hari pertemuan mereka. Itulah hari baru itu bisa mereka sama-sama bertemu saking kesibukan mereka. Karena istrinya pun juga orang yang sibuk di India itu. Ternyata Bapak dan Ibu, tiket yang mereka pesan itulah tiket kematian. Satu keluarga itu. Belum sampai ke rumah yang sudah dia beli, yang sudah dia siapkan di London itu untuk berkumpul. Itulah tiket kematian. Itu pula lah hari pertemuan mereka yang sama-sama berkumpul, yang telah meninggalkan kesibukannya di hari itu. Itu kan kematian. Itulah hari batamu jana, itu pula batamu orang rumah. Itu pula lah pertemuan terakhir. Itu pula tiket terakhir. Anan mereka makan sebelum take off itu Bapak dan Ibu, itu pula lah rezeki terakhir. Terkait dengan makan. Yang ketiga seorang mahasiswa. Ya. Bernama Buni. Kalau bahasa India enggak tahu lu artinya. Dia terlambat. Boarding passnya sudah ada, dia sudah check in, boarding passnya ada, terlambat 10 menit. Semestinya dalam ukuran aturan masih boleh dia masuk. Tapi penjaga bandara, petugas bandara tidak membolehkannya masuk. Tidak bisa, sudah habis. Sempat marah, sempat bertengkar. Bapak dan Ibu, pada akhirnya dia tidak boleh masuk, dia pergi melapor ke pihak bandara. Dalam perjalanan melapor itu dan sudah nyampe di tempatnya, pesawat kan sudah take off. Kecelakaan.
marahnya yang dia lampiaskan ke pihak bandara, kenapa dia ini itu berbuah tangis gembira, tidak jadi mati. Ya. Bapak Ibu, maka semua peristiwa yang terjadi Allah perlihatkan kita di dunia ini, walaupun membaca di media, menonton, sesungguhnya pelajaran itu untuk kita. Kenapa Nabi mengatakan aksiru lil maut zikra? Engkau banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Yang paling dekat sesungguhnya dengan engkau itu adalah kematianmu. Nahnu qaddarna bainakum al-maut wa nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian kamu masing-masing. Dan kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mati. Dan kami tidak pernah lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Allah lanjutan ayat tadi, hatta iza jaa ahadakumul maut, hingga apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu, tawaffat rusuluna, maka kami akan wafatkan, akan cabut nyawanya. Bapak Ibu, menarik dari kalimat ini rusuluna, utusan-utusan kami, berarti kan tidak satu. Itu tadi, ketika malaikat pengantar rezeki selesai tugasnya, dia estafet berikutnya dia serahkan kepada malaikat berikutnya. Maka duit awakku dijaga oleh malaikat. Perkara rezeki. Wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Rezeki kamu sudah kami tetapkan. Tidak akan tertukar. Kenapa? Wa huwal qahir. Karena itu ketentuan mutlak dari Allah. Maut ketentuan mutlak Allah, rezeki pun demikian. Maka rezeki tidak pernah tertukar. Maut tidak pernah tertukar. Dan utusan-utusan Allah untuk dual ini sudah ada. Apa maksud rezeki tidak pernah tertukar? Makanya Bapak Ibu, nanma yang diawak itu yang rezeki awak. Oh hilang terompawak itu tidak rezeki awak dah. Rezeki pancilui. Rezeki pancilok. Ya kok hilang lo terompau Pak Ibu, Pak biar lah. Rezekinya tu. Bako rezekinya kan diambilnya. Rezekinya tu cuma cara mendapatkannya tidak cara yang elok. Itu saja. Maka apabila kita kehilangan harta Bapak dan Ibu, tugas kita usaha ada. Sekedar mencari saja. Indak basuh dah. Nampak terompah orang lain di situ. Oh, kok gantinya mungkin sama saja awaknya penciloknya. Bedanya berbeda tukar caru saja. Ya kan ada sebagian orang hilang terompah itu saji. Ya kok kamu saji Ustaz contohkan. Sebab orang yang acok kehilangan terompah itu jadi musaji. Sehingga tidak mau. Terompah rayu batang kan tidak bawa kamu saji tu kan. Tanya apa tu hilang mereka je.